terus kemudian berikutnya adalah persalinan terstruktur. Kebiasaan itu ya, perempuan dengan persalinan terstruktur akan lebih sering mengalami anestesi regional, analgesia, seksi ceria, ketidakpuasan dengan pengalaman persalinan terstruktur dan penggunaan CTG. Nah, sebetulnya ya Bu, untuk penggunaan CTG pun itu sesuai dengan kebutuhan. Persalinan sesio itu juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita ya sebagai seorang perempuan, persalinan itu adalah hal yang normal. Jadi semua ibu hamil pasti akan melalui proses persalinan. Semua. Jadi tidak ada ibu hamil yang tidak bersalin, nggak ada. Jadi semua yang melalui semua ibu hamil pasti akan bersalin. Tetapi jangan sampai karena dia takut bersalin, karena kurangnya dukungan dari pasien, apa dari keluarga, dari kitanya sebagai seorang bidan, dia memilih untuk seksio. Padahal seksio itu lebih sakit dibandingkan normal. Kalau normal itu eh, untuk sakitnya mungkin sekitar 12 jam maksimal gitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk sesar itu sampai berbulan-bulan untuk sakitnya. Mungkin ibu-ibu yang sudah mengalami sesar sama pernah mengalami persalinan normal sudah tahu rasanya bagaimana sakitnya luar biasa ketika setelah habis sesar. Apalagi kalau obat biusnya sudah hilang gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian untuk keterangannya persalinan itu ya tadi ya yang saya katakan persalinan adalah proses yang fisiologis. Persalinan itu tidak boleh lama. Kalau lama bisa menyebabkan bayi itu asfiksia gitu ya. Nah, peran kita sebagai seorang bidan itu juga nanti mampu menurunkan untuk kegawat daruratan pada bayi baru lahir. Jadi peran kita sebagai seorang bidan itu sangat penting sekali dalam lamanya atau tidaknya proses persalinan ya, asuhan yang kita berikan dan kooperatif dari pasien tentunya seperti itu ya. Kita juga bisa menurunkan kasus perdarahan, terus ruptur perineum sama kejadian untuk SC-nya seperti itu. Oke, ini ada perubahan praktik kebiasaannya. Temukan kembali kebutuhan dasar ibu dan bayi. Ya, kita harus menentukan dulu apa kebutuhan dasar ibu dan bayi. Kemudian kita terapkan konsep fisiologis dari asuhan yang kita berikan. Eksplor konsep hormonal seperti adrenalin, oksitosin, terus antagonis dan neurotrical inhibition. Nah, jadi sebetulnya adalah kita di sini bisa menggunakan terapi-terapi ya Ibu-ibu untuk apa namanya pada saat persalinan mengurangi rasa nyeri persalinan ataupun mengurangi ruptur perineum. Itu jadi kita bisa menggunakan terapi. Apalagi sekarang itu sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang terkait tentang cara mengurangi ruptur perineum, kemudian cara untuk mengurangi biar dia intensitas nyeri pada persalinan dan cara untuk membuat persalinan itu lebih cepat seperti itu. Nah, kebetulan di klinik saya pun saya sudah menerapkan untuk cara agar dia tidak mudah ruptur atau tidak mudah robek pada saat persalinan. Jadi mengurangi resiko ruptur. Dan alhamdulillah teknik yang saya berikan kepada pasien saya itu alhamdulillah 80% berhasil gitu. Kalau 20%-nya itu banyak faktor. Saya nggak mau bilang 100% berhasil ya Bu, tapi alhamdulillah pasien yang lahir di saya 80% itu tidak ada ruptur perineum sama sekali. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan beberapa teknik seperti pijat perineum, kemudian ada stretching yang saya desain sendiri gitu ya. Kemudian ada videonya. Saya setiap pasien yang datang saya kasih video kepada pasien saya untuk melakukan stretching di usia kehamilan sekitar 32 minggu atau 36 minggu. Jadi ada pasien yang di start 32, ada yang start di 36 kalau untuk stretching. Dan alhamdulillah perineumnya elastis dan tidak terjadi robekan perineum pada saat proses persalinan. Gitu. Nah, untuk apa namanya video-video itu saya searching, saya cari referensinya, benar nggak ya ini caranya seperti ini gitu. Dan alhamdulillah itu 80% berhasil. Oke.
Nah, jadi ketika bayi itu lahir, yang paling penting adalah kita harus melakukan IMD segera. Nah, ini terkait tentang postpartum. Kalau postpartum itu orang perempuan memenuhi kebutuhannya dan akan menginformasikan dan bantuan dalam meningkatkan kepercayaan diri sebagai seorang ibu selama periode postpartum. Jadi, di sini kita penting sekali untuk mendampingi ibu yang sedang masa postpartum. Kenapa? Karena ibu-ibu yang postpartum ini kalau tidak kita dampingi bisa terjadi tadi baby blues. Yang paling paling apa namanya rata-rata pasti ibu bersalin itu ibu pasca bersalin itu atau ibu nifas itu mengalami baby blues di hari pertama sampai ketiga pasca persalinan. Tapi kita harus mendampingi agar tidak menjadi yang lebih berat seperti depresi postpartum atau sampai psikosis seperti itu. Jadi kita harus memantau perkembangan kondisinya, terus memberikan support yang jelas. Support itu selain diberikan sama bidan, paling penting lagi support yang diberikan oleh eh, keluarganya, terutama suaminya. Karena kadang suami-suami yang merasa saya pagi sudah kerja, masa saya malam harus ngurus bayi lagi gitu kan. Jadi dia nggak mau ikut bantuin malam. Nah, di sini ibu-ibu merasa dia sendirian agar dia tidak sendirian, agar dia tidak merasa sendirian, maka kita harus memberikan edukasi kepada suaminya agar membantu ibunya untuk mengurus bayinya seperti itu. Untuk selanjutnya, ini tadi ya. Nah, terus ada juga eh, pasien-pasien yang seperti pada saat bersalin, maaf, pada saat nifas itu dia masih menggunakan budaya-budaya setempat seperti tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan telur. Nanti kalau makan ikan, makan telur itu bisa busuk gitu lukanya. Padahal kan itu tidak mempengaruhi ya Bu ya, malah justru ke telur, ikan itu sangat berpengaruh sekali terhadap penyembuhan luka. Seperti itu. Nah, yang budaya-budaya yang seperti ini yang harus kita eh, apa ya berikan edukasi agar tidak berkembang gitu ya sehingga kebutuhan nutrisinya bisa terpantau dan terpenuhi. Oke, nah ini untuk melibatkan suami tadi ya agar ibunya tidak terkena depresi atau apa postpartum blues. Nah, berikut adalah evidence based practice. Ya. Evidence based practice terkait neonatus. Ya, untuk penilaian awal pada saat resusitasi gitu ya, Bu. Jadi, untuk pasien-pasien atau bayi-bayi yang lahir dengan bercampur mekonium, ya Bu, itu tidak selamanya menyebabkan asfiksia. Tapi memang pasien yang lahir dengan mekonium, ya itu bisa menyebabkan asfiksia, tapi tidak selamanya bisa menyebabkan selamanya tidak menyebabkan untuk asfiksia. Jadi setelah bayi lahir pasti otomatis kita harus keringkan bayi gitu ya Bu ya. Terus bayinya harus di apa rangsang gitu ya agar menangis. Ada juga yang dibersihkan jalan lahir apa dibersihkan mukanya bayinya langsung menangis. Kak, kakak. Terus berikutnya adalah inisiasi mengisi dini tadi ya Bu ya. Inisiasi apa ASI yang paling bagus itu di awal kehamilan kita sebut dengan kolostrum. Nah, kadang ada yang beranggapan bahwa ASI yang baru itu katanya ASI basi karena warnanya agak keruh dan kuning gitu kan ya Bu ya. Nah, padahal itu adalah yang paling bagus. Nah, jadi ini kita harus berikan pemahaman dulu terhadap pasien kita gitu.
Oke, baik. Nah, ini untuk apa namanya kontrasepsi ya Bu ya. Ibu-ibu kalau apa namanya coitus interruptus itu masuk ke kontrasepsi nggak? Coitus interruptus itu masuk ke kontrasepsi nggak Bu? Masuk, Bu. Bu. Masuk nggak Bu? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk? Iya. Masuk. Iya. KB kalender masuk nggak? Besoknya lagi. Kalender masuk nggak KB kalender? KB kalender masuk, Bu. Masuk. Sudah? Masuk kah? Iya, Bu, Bu. KB Masuk. kalender. KB kalender, coitus interruptus itu bukan masuk ke dalam kategori KB. Kalau waktu itu saya pernah dengar bukan pernah dengar, jadi pernah ikut seminar dan ada dokter yang mengatakan bahwa KB kalender sama coitus interruptus itu bukan masuk ke jenis KB gitu. Ya. Nah, tapi itu bisa menjadi metode untuk mencegah kehamilan. Itu bagi ibu-ibu atau pasangan suaminya yang tidak mau ber-KB atau ibu-ibu yang tidak cocok dengan KB kontrasepsi apapun. Seperti itu. Ya. Jadi itu bukan masuk kategori KB coitus interruptus itu atau metode kalender itu bukan masuk KB seperti itu. Tapi kalau memang ada yang beranggapan bahwa itu KB, Bu, ya tidak masalah karena memang banyak sekali sumber referensi yang mengatakan bahwa itu juga masuk ke dalam KB. Seperti itu ya. Jadi kalau koitus atau KB kalender mau dibilang KB alamiah ya nggak masalah juga. Kalau memang ada buktinya, ada evidence base-nya, ya tidak masalah seperti itu. Ya. Cuman yang harus kita ketahui dan kita sampaikan kepada pasien adalah metode KB apapun termasuk steril itu tidak akan mampu mencegah kehamilan 100%. Pasti ada tingkat kegagalannya. Jadi tidak ada yang 100% mampu mencegah kehamilan. Seperti itu, ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, Ibu-ibu? Ya. Ini kalau kamar bersalin dulu pada zaman dulu seperti ini ya Bu ya. Nah sekarang sudah banyak sekali kamar bersalin yang lebih modern. Ya ini dia pakai apa namanya jimbolnya ada gitu ya. Terus ada juga sekarang yang model kamar bersalinnya ini dia lebih seperti kayak ruang spa malahan. Ini dia pakai waterbird gitu. Oke, Ibu, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya dulu ya. Aku udah lapor ke Ayu sih. Ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu? Mau bertanya, Bu. Atau mau sharing? Ya, boleh. Baik, terima kasih Bu Ayu untuk hari ini Eh, pertanggal Untuk 17 terkait Oktober yang IMD ya, Bu, yang yang belum udah yang udah dijelaskan tadi. Kebanyakan kan, Bu, habis melahirkan itu harusnya kan IMD. Ibu Marina, Tetapi pada kemudian kenyataannya untuk masih pasien juga yang habis bapak melahirkan kemudian itu untuk Ibu Nini dari tenaga baru kesehatannya sudah kadang ya, Bu, satu orang itu atas nama Ibu dianjurkan Diana, ke berarti keluarga masih ada 4 orang untuk yang belum terdaftar. membeli Kemudian apa Ibu Lasri masih ada 1 sopur, orang, Bu. kemudian Ibu Untuk apa, Ibu? Maaf, ya, agak putus suaranya. Tetapi pas saat udah melahirkan gitu kan, Bu, tenaga kesehatannya juga menganjurkan kepada keluarga itu kemudian 1 memberikan orang susu ditunda dulu formula. Itu untuk gimana ya, Bu? kemudian Cara mengatasi. Oh, Jadi PR bersama itu kayaknya, Bu ya. kemudian
Iya Ibu, sekarang Mm-mm. begitu Bu. Jadi kan harusnya anaknya tadi mau ASI ke ibunya, berhubung sudah didahului sama supur, jadi si anaknya udah nggak mau lagi ASI sama ibunya Bu. Itu gimana ya Bu? Iya, betul. Iya, betul. Itu PR bersama saya rasa ya. Ibu-ibu di sini ada yang mau bantu jawab atau mau sharing? Silakan. Ada yang mau bantu jawab atau sharing? Silakan Ibu-ibu. Ada yang mau bantu jawab pertanyaan Bu Safety atau mau sharing? Ya Bu, itu biasanya bidan-bidan dapat ini Bu apa dari susu-susu kayak gitu. Jadi Sponsor. semakin banyak kita mengeluarkan biasanya dapat Betgin atau seminar-seminar gitu. Dapat sponsor ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Endorse umroh. Oke. Betul sekali Bu. Rata-rata memang bidan-bidan mendapatkan sponsor dari susu formula. Tapi yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Kalau saya sebagai seorang bidan, saya menanamkan bahwa pasien saya itu pengen memberikan yang terbaik untuk anak saya gitu. Jadi kita anggap dia adalah anak kita, walaupun memang bukan lahir dari rahim kita gitu ya. Jadi kita menganggap dia sebagai anak kita. Kalau saya ingin memberikan yang terbaik pasti untuk anak saya. Tapi kalau saya memberikan pelayanan yang tidak baik kepada orang lain, bagaimana nanti orang lain akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak saya? Kenapa? Karena apa? Saya tuh percaya dengan apa yang kamu tanam pasti itulah yang kamu akan tuai seperti itu. Jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk anak kita gitu. Nah, di sini kita harus di hari pertama dia bersalin, kita harus benar-benar mengajarkan dia teknik menyusui yang benar. Jadi jangan dilepas, pasien itu harus selalu kita pantau. Yang kita pantau itu bukan hanya perdarahan, terus bagaimana kontraksinya, bukan hanya itu saja, bukan hanya tensinya saja, bukan. Tapi kita harus tanyakan kepada pasien apakah bayinya bisa menyusui atau tidak. Tapi bukan hanya nanya juga, Bu. Bukan hanya sebatas tanya saja. Kita harus memastikan lagi bahwa ibunya mampu untuk menyusui. Dan yang paling penting adalah edukasi kepada ibu agar memberikan support ya dari ANC untuk memberikan ASI eksklusif. Pokoknya kasih support sama ibunya untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Jadi dia bisa mempersiapkan ASI eksklusif itu dari pada saat dia hamil. Dengan apa? Dia makan makanan yang bernutrisi seperti kalau untuk memproduksi ASI banyak kayak kacang-kacangan. Gitu ya, Bu ya. Terus habis itu minum air putih yang banyak, susu kacang kedelai gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan dari awal. Bidan itu harus mempersiapkan dari dia hamil biar ASI ibunya banyak gitu. Jadi pada saat nanti dia bersalin, nggak kesusahan anaknya. Jadi nggak ada alasan lagi ASI itu nggak keluar. Kalaupun ASI tidak keluar pada saat bersalin, kasih ibunya penata laksanaan pijat oksitosin. Bu, ini percaya tidak percaya ya Bu, tapi Ibu harus percaya karena memang sudah dipraktekkan ya. Pijat oksitosin itu kalau dilakukan dengan benar, ASI itu keluarnya lancar Bu. Pasti ibu-ibu yang buka baby spa itu, iya benar Bu, benar. Kenapa? Karena eh apa ya? Kita tuh kadang kalau kebanyakan orang kalau dipijat itu merasa tenang, merasa nyaman. Nah, relaksasinya dia itulah yang menyebabkan hormon oksitosin membuat ASI itu semakin banyak seperti itu. Gitu. Ya, jadi kita harus persiapan dari awal. Dari awal sebelum ke persalinannya. Dari dia mempersiapkan proses persalinannya atau dari dia hamil gitu ya. Seperti itu Ibu Safety. Ya. Ya Ibu, makasih Bu. Ya, jadi kita harus tanamkan dulu ya, jangan kasih susu formula dulu. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Silahkan. Baik Ibu, saya hanya menambahkan aja sih. Mungkin kalau Silakan. itu di PMB ya, yang ada sponsor susu gitu ya. Kalau kalau saya kan di rumah sakit tidak ada sponsor susu ya.
biasanya yang ngotot memberikan susu formula itu kalau di kami di rumah sakit itu keluarga, pihak keluarga. Sedangkan kita tidak mengizinkan gitu ya. Bahkan selama ibunya memang tidak ada masalah, bayinya bagus, kita pastikan, kita yakinkan kalau ibu itu bisa untuk memberikan ASI. Tapi kadang kan memang keluarga itu yang belum ada sus gitu ya, ibu ASInya belum keluar gitu. Jadi kasihan ini si bayi gitu kan. Nangis aja pengen nyusu sedangkan ibunya itu belum keluar ASInya gitu. Nah, bahkan ada keluarga yang diam-diam memberikan susu Kasih formula. susu formula. Ya, nah kalau misalkan tindakan itu diketahui sama petugas, biasanya kita sih ada ini ya, ada apa ya, tanda tangan gitu ya. Kalau itu pemberian dari keluarga, bukan dari pihak sakit gitu. Jadi kalau terjadi apapun ya itu di luar tanggung jawab kami rumah sakit gitu sih. Iya, betul Bu, harus begitu Bu, karena kita tidak berbuat, masa kita harus bertanggung jawab gitu kan ya Bu ya. Iya. Nah, apa untuk keluarga itu memang sangat berpengaruh sekali Bu. Keluarga itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau ngasih edukasi bukan hanya ibunya saja. Ada ibu itu sudah ngasih pengen ngasih ASI eksklusif, tapi keluarganya yang ngasih susu formula. Memang ada yang seperti itu dan itu banyak sekali di masyarakat. Nah, di sini kita ngasih edukasi bukan hanya ke ibu, tapi harus ke keluarga juga. Kasih tahu, nenek saya nggak sama cucunya, gitu. Kalau nenek pengen cucunya sehat, pengen cucunya apa namanya tumbuh dengan normal, jangan dikasih susu formula dulu ya Nek, sampai usia 6 bulan gitu. Kalau ada yang bilang, lah dulu juga anak saya nggak apa-apa tuh dikasih pisang gitu kan, misalkan. Nggak apa-apa juga dikasih pisang, soal sekarang sehat-sehat aja gitu kan. Nek, kalau zaman dulu itu zaman dulu, jangan dijadikan yang sekarang seperti itu karena kenapa? Karena setiap orang itu punya daya tahan tubuhnya masing-masing seperti itu. Punya apa namanya? Imunnya sendiri-sendiri gitu. Kalau anak sekarang bukannya gampang sakit, bukan, tapi ilmu pengetahuan itu makin berkembang. Jadi harus dikasih pengertian. Sepintar-pintarnya kita aja memberikan pengertian kepada keluarganya gitu. Ibu, Karena yang lebih paham, kadang dia harus dikasih pengertian itu sama keluarga yang dia takutin. Apa ya? Contohnya nih anaknya yang ngasih tahu, misalkan seperti itu. Atau kalau manantunya biasanya dia nggak akan dengerin, tapi kalau anaknya yang ngasih tahu biasanya dia akan lebih mendengarkan. Jadi orang yang berpengaruh di dia itu yang harus memberitahu. Gitu. Oke, mungkin ada tanggapan lain? Silakan. Ibu terkait ASI support sama ASI kita tadi ya Bu, ini pengalaman pribadi ya Bu. Awalnya kan pas abis lahiran, bayi saya dikasih support tuh sama keluarga. Ya benar kata Kak Hilmiah barusan. Nah, kemudian ASInya udah keluar, ketika itu bayinya dikasih ASI kita itu udah nggak mau lagi. Udah nggak mau nyusu ke kita sampai sekarang Ibu. Jadi kan pengennya kita mau ASI yang terbaik. Cuman berhubung nggak tahu Ibu, itu pengaruh dari supur yang sudah dikasih terlebih dahulu atau gimana Ibu? Sampai sekarang memang Jadi, udah nggak mau lagi minum ASI ke saya gitu Bu. iya Bu, jadi ibu menyusui itu, ya Bu, ibu hamil itu harus sabar. Ibu menyusui harus lebih sabar lagi. Jadi tantangan ibu menyusui itu sebetulnya lebih berat dibandingkan ibu hamil, gitu. Kenapa? Karena tingkat kesabaran ibu itu sangat diuji di sini. Makanya kenapa kalau ibu-ibu yang merasa tidak mendapatkan dukungan dari suami, itu dia sering terjadi postpartum blues tadi, seperti itu. Nah, di sini suami harus mendukung, ibu pun harus mempunyai rasa keinginan yang benar-benar besar untuk menyusui anaknya. Anak itu mau nggak mau jejelin terus Bu, jejelin terus. Pokoknya dijejelin terus ya. Nanti lama-lama dia akan terbiasa seperti itu. Nah, terus kemudian
ketika kita mau menyusui itu harus dibersihin dulu, harus bersih, kondisinya harus bersih, nggak boleh kotor. Kondisi payudara kita tuh bersih, jangankan payudara, badan kita pun ketika nyusuin harus bersih dan nggak boleh kotor. Nah, ASI-nya ibu apa namanya, ibu balurkan di daerah sekitar puting atau areolanya gitu. Jadi karena apa? Karena dia itu 9 bulan di dalam tubuh kita merasakan rasa yang sama antara air ketuban dia sama ASI. Kan itu rasanya sama. Seperti itu ya. Jadi harus tumbuh keinginan yang kuat untuk diri kita memberikan ASI kepada bayi kita. Seperti itu. Nah, jangan dikonsepkan anaknya nggak mau, jangan. Karena percaya nggak percaya, psikologis ibu itu nyalur ke anak. Karena anak kita itu 9 bulan di dalam rahim kita. Jadi dia tahu apa yang ibunya rasain, apakah ibunya lagi sedih, apakah ibunya lagi senang, ibunya lagi berpikir apa. Gitu. Ya. Jadi ibu harus betul-betul, itu tadi Bu, ibu hamil itu benar-benar harus sabar, ibu menyusui harus lebih sabar lagi gitu. Ya. Oke. Baik. Ada lagi Ibu-ibu? Iya Ibu, maaf mau nambahin Kak Septia ya. Boleh, silakan. Maaf ya Kak, sedikit aja sih, soalnya aku juga punya pengalaman ya sama gitu. Iya, Kak. Yang tadinya mau ASI, tiba-tiba nggak mau ya, kan gitu ya tadi ya. Benar. Iya, Kak. Pengalaman juga memang aku waktu anak kedua itu memang aku pakai ASI, awalnya ASI gitu ya. Karena kebetulan masih cuti, nah setelah masuk kerja mau nggak mau kita ini kan pumping ya, jadi ASI itu masuk dalam botol kan gitu. Nah kalau menurut aku sih mungkin anaknya Kak Septia itu bukan lebih ke susu formulanya kali ya, karena mungkin dia itu udah kenal DOT, jadi Iya, biasanya kan benar. bayi itu bingung puting kan. Mungkin kali, Kak, ya. Ya, karena anak aku juga begitu. Waktu itu tetap isinya ASI, cuman bedanya karena dia pakai botol aja ya, gitu. Nah, pas Iya. aku tetein langsung, dia jadi nggak mau. Kayaknya dia udah karena udah kenal DOT, jadi kayaknya lebih nyaman DOT gitu. Jadi dia bingung puting lagi gitu. Mungkin itu kali ya, Kak Septi. Iya. Ya Ibu, terima kasih. Iya. Iya, benar. Iya Ibu, betul. Jadi memang kalau mau ngasih apa ya, bukan di awal-awal kehidupan anak itu jangan dikasih DOT, tapi pakai sendok. Jadi biar dia ngakalinnya biar dia nggak bingung puting, jadi disendokin tuh. Ya, seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya Ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat ya Bu ya. Banyak sekali sharing ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup? Cukup Ibu. Cukup, Ibu. Ya, baik. Kalau cukup, mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Selamat berlanjutkan aktivitas dan pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu maaf, untuk kedepannya nanti tinggal hubungi